Waktu pertama kali main game pamali, nyaliku langsung ciut waktu diketawain kuntilanak dari atas atap. Aku langsung ambil kunci di dinding dan bikin karakter gameku keluar dari pagar rumah tersebut secepat kilat. Makanya begitu tahu game ini diadaptasi menjadi film layar lebar, aku girang. Karena akhirnya aku akan bisa mengexperience misteri cerita yang katanya diangkat dari mitos-mitos lokal atau takhayul khas Indonesia. Sutradara Bobby Prasetyo memang bekerja sedekat mungkin dengan materi asli di gamenya, menghidupkan misi membersihkan rumah angker untuk dijual tersebut ke dalam sebuah cerita drama pilu keluarga yang melingkupi rumah yang jadi berhantu tersebut. Meski memang tidak berhasil menjadi sedalam ataupun senendang drama horor seri Haunting of kayak di serial luar itu, namun ya paling tidak film ini cukup bisa menjadi cerita pengantar mimpi buruk yang lumayan solid. At least bisa jadi pilihan untuk membuka musim Halloween tahun ini. Sama seperti pada chapter gamenya, kita akan ngikutin karakter bernama Jaka yang kembali ke rumah masa kecilnya yang sudah lama tidak dihuni. Rumah di pedesaan tersebut hendak dijual. Sudah ada yang menawar, sehingga si Jaka harus memastikan rumah itu cakep dan layak huni. Nah, disinilah letak masalahnya. Rumah Jaka keadaannya jauh banget dari sebuah tempat yang layak ditinggali. Karena bukan saja rumah tersebut berantakan dan listriknya mati, melainkan terutama karena rumah tersebut dibayangi oleh hantu penasaran, yaitu ruh kakaknya si Jaka. Tapi Jaka belum ingat ini semua, karena dia sudah tidak tinggal di sana sejak umur 6 tahun. Makanya cowok itu cuek aja ngajak istrinya yang sedang hamil ikut nginap di rumah kosong dan turut membersihkan rumah tersebut selama 3 hari. Nah, pengalaman mereka selama di sanalah yang perlahan membawa ingatan buruk kembali kepada Jaka. Keunikan yang jadi ciri khas yang membuat game pamali populer, bahkan hingga di kalangan gamer horor luar negeri, adalah banyaknya skenario atau konsekuensi tindakan yang bisa dilakukan oleh para pemain. Pemain diberikan kebebasan penuh, bisa beneran beresin rumah sambil mencari misteri lewat membaca beragam catatan yang ditemukan di sepanjang rumah, atau mau kayak aku yang langsung cabut dan gak jadi jual rumah pun bisa. Nah, game akan memberikan beragam ending tergantung pilihan dari tindakan pemain tersebut. Sebagian besar dari cabang ending itu memang berasal dari sikap pemain terhadap pamali itu sendiri. Kita bisa menyingkirkan sesajen yang akan nanti akibatnya hantu bakal marah misalnya. Atau kita bisa membuang gunting yang nantinya bakal berujung roh jahat berdatangan ke dalam rumah. Atau malah sebaliknya, pemain bisa memilih untuk jadi orang paling percaya takhayul sedunia dengan patuh sama pamali-pamali dan mendapatkan good ending di akhir cerita nanti. Nah, ruh pamali itu ada di sana. Ini bukan hanya cerita tentang tragedi keluarga salah satu karakter, tapi juga memuat bagaimana pamali itu sendiri bisa menjadi bagian dari misteri. Ketika tertranslasikan jadi film, pilihan-pilihan yang free dilakukan oleh pemain dibentuk ke dalam karakteristik karakter cerita. Film pamali menambah karakter, bukan hanya Jaka, tapi juga jadi ada Rika, istri Jaka, lalu ada Cecep yang bantu menjaga rumah. Nah, mereka inilah yang nanti akan kita lihat melakukan hal-hal, entah itu melanggar pamali, atau justru menekankan kepentingan untuk respect terhadap benda-benda atau kegiatan tradisional tersebut. Film cukup bijak untuk tidak membuat hal menjadi annoying, tidak membuat karakter skeptis yang bertingkah sompral atau semacamnya. Sebenarnya sompral sendiri memang jadi gaya humor khas dalam game, tapi film ini berusaha membuat duo karakter sentral sebagai karakter yang berpikir logis terlebih dahulu, sebelum kemudian akhirnya mereka mulai terganggu oleh pamali, sebelum akhirnya mereka mulai memikirkan dan terkena dampak dari ya kalau gunting kuku di malam hari nanti ada akibatnya dan sebagainya. Dengan melakukan seperti demikian, film ini masih jadi menapak di ground yang balance. Tidak hadir dengan menyuruh penonton untuk ikutan bersikap superstitious, dan juga tidak menampik hal-hal kepercayaan tersebut dengan keras-keras gitu, bahwa itu hal yang salah, tidak menampik itu secara langsung. Perhatian penonton malah lebih diarahkan kepada karakter-karakter dari backstory yang dihidupkan oleh film. Mereka ini semua menjadi orang-orang yang kita tonton, alih-alih hanya membaca tentang mereka lewat catatan-catatan.
Pamali tidak sekedar ingin membuat penonton takut, tapi juga merasa pilu oleh cerita karakter. Nah, tidak seperti film horor yang biasanya baru mereveal siapa atau apa yang terjadi kepada hantunya di babak akhir. Film Pamali membuat kita langsung mengikuti perjalanan sedih karakter hantunya, berjalan dari awal. Sejalan dengan pengalaman mengerikan ataupun catatan yang ditemukan oleh Jaka ataupun istrinya saat mereka membersihkan rumah. Jadi begitu mereka menemukan suatu hal yang ganjil, mendengar suara-suara misalnya, nah kita akan langsung dibuat flashback ke kehidupan hantunya, yaitu si Nenden sebelum dia jadi hantu. Nah, teknik begini membuat Pamali jadi salah satu horor Indonesia dengan cerita yang paling terflash out. Karena ada begitu banyak waktu yang diberikan untuk kita mengenal karakter-karakter yang mengetahui kejadian di balik kehidupan mereka. Dari yang awalnya mungkin meragukan kecerdasan Jaka membawa istrinya yang hamil ke sana, kita perlahan semakin jadi peduli sama kesusahan yang harus mereka lewati bersama. Kita terinvest sama keselamatan karakter yang diperankan oleh Putri Ayudhya. Kita juga pengen tahu lebih banyak kenapa si Martino Leo bisa nggak ingat gitu sama masa lalunya, sama kejadiannya di masa kecil. Nah, dan kita tuh jadi pengen melihat kenapanya itu dengan dibuat perlahan-lahan oleh pengungkapan dan backstory. Nah, kepada Nenden yang jadi hantu juga, Taskia Namiya sukses menghidupkan karakter tragis ini. Baik pas saat dia masih manusia ataupun nanti saat dia jadi hantu. Suara ketawanya tuh nanti benar-benar jadi ikonik di sini, menghasilkan kesan yang berbeda nanti. Yang jelas suara tokek yang misterius di gamenya bakal kalah sama suara cekikikan kuntilanak yang khas itu. Hidup memang terkadang mengerikan. Like perempuan hamil seperti Rika saja masih harus ikut membersihkan rumah kosong supaya dia mendapat perbaikan nasib. Nah, karena hidup berurusan dengan risiko-risiko seperti itulah aturan-aturan muncul di masyarakat untuk melindungi mereka semua. Aturan-aturan yang akhirnya jadi sebuah pamali sesungguhnya hanyalah reaksi manusia untuk saling melindungi, khususnya ketika dalam hidup ada begitu banyak hal yang tidak bisa diatur oleh kita. Resiko film hadir seperti demikian adalah cerita dapat terasa berat. Untuk memperingan seperti ini biasanya film akan berusaha mencari cara menceritakan backstory dan kejadian seram di present day dengan intensitas yang dibuat semakin naik jika tidak bisa dibuat semakin unik. Nah, karena jika tidak kan penonton akan bosan. Cerita akan cepat menjadi repetitif karena penonton pasti akan berusaha mengaitkan apa yang terjadi di masa lalu dengan kejadian sekarang lebih cepat dari yang film lakukan. Nah, disinilah kekurangan film Pamali. Tidak berbuat banyak untuk meningkatkan pace ataupun intensitas cerita. Sehingga 3 malam yang dilalui Jaka dan istrinya terasa sangat dragging. Film benar-benar membuatnya seperti video game. Setelah setiap malam akan ada ruangan baru yang bisa dijelajahi, yang terbuka untuk dijelajahi untuk menemukan informasi baru. Ruangan terakhir yang harus dibuka adalah kamar Nenden. Nah, hanya saja sebagai film, excitement dari eksplorasi ruangan baru tersebut sudah berganti menjadi eksposisi di dalam ruangan baru gitu. Jadi dalam film ini, ruangan-ruangan itu terbuka untuk sebuah eksposisi baru yang juga terbuka setelah sejumlah eksposisi kita cerna. Jadi sebenarnya hanya permainan eksposisi saja gitu. Makanya nonton ini tuh bisa jadi suntuk. Film kurang menghias diri dengan adegan-adegan seram. Instead, film berusaha menggunakan humor sebagai change of pace, yang mungkin masih bisa berhasil jika juga tidak dilakukan dengan setengah-setengah. Karena sebenarnya film ini memberikan porsi komedi dengan natural lewat karakter Cecep yang diperankan oleh Fajar Nugra. Karakter ini tampak kayak warga lokal yang pengen beramah tamah saja gitu sederhananya. Tapi kemudian menjadi aneh tatkala film memberikan si Cecep tugas untuk menyembunyikan tentang Nenden. Tingkah lucunya yang berusaha mengelak dari pertanyaan menjadi annoying karena nggak benar-benar ada alasan kenapa dia tuh nggak mau cerita sama si Rika. Film hanya melakukannya untuk ngelama-lamain durasi gitu. Karena kalau si Cecep cerita, ya urusan jadi beres. Padahal mestinya si Jaka dan istrinya tuh harus ada 3 hari di rumah itu kan, karena biar sesuai dengan game gitu. Nah, aspek mengulur-ngulur kayak gak jelas kayak gini yang bikin film semakin tersendat di pertengahan babak kedua. Yang paling bikin aku gak habis pikir adalah demi mengulur demikian, film sampai membuat si Cecep
membawa tukang listrik dan tukang kunci di hari yang berbeda, padahal tukang listrik dan tukang kuncinya diperankan oleh aktor yang sama. Ini kan lantas menimbulkan pertanyaan bagi kita yang nonton. Film memancing keanehan nggak jelas yang sebenarnya nggak ada fungsi apa-apa bagi misteri cerita. Like, dengan satu orang dibikin jadi dua karakter yang berbeda, tentu kita akan bertanyakan, apakah ceritanya memang dia tuh kembar atau malah dia tuh sebenarnya mencoba menipu atau gimana gitu kan? Kita jadi terdistraksi sama masalah baru ini gitu. Padahal sebenarnya itu bukan masalah, karena sebenarnya film cuma pengen ngulur-ngulur waktu doang. Nah, jadi sebenarnya film ini harusnya bisa mengisi durasi dengan lebih padat dan tak mengulur-ngulur seperti demikian. Bikin saja Jaka langsung berurusan dengan memori masa kecilnya. Kembangkan sepanjang durasi daripada hanya dimunculkan di malam terakhir. Juga terutama nggak semua elemen narasi film harus dibikin benar-benar sama dengan di game. Jaka dan istrinya di film ini tidak harus nunggu 3 malam baru kemudian semuanya memuncak. Malahan ketika bicara film, himpitan waktu justru adalah hal yang diincar untuk meningkatkan intensitas ataupun stake. Baiklah. Jadi misalnya kalau di film ini dibikin 1 malam saja, mungkin bakal bisa horornya jadi terasa lebih urgent gitu, sehingga jadi lebih seram. Kita nggak harus berlama-lama ngikutin kisah yang malah terasa semakin jadi boring dan semakin repetitif. Horor Indonesia memang membanggakan. Setidaknya sudah sering direcognize oleh pihak luar, baik itu film maupun video gamenya. Film ini salah satu yang ada karena sukses dari video game. Ceritanya berhasil memuat ruh dan karakteristik versi gamenya dengan baik. Hanya saja, seperti halnya adaptasi-adaptasi yang lain, terpaku harus sama dengan materi aslinya, pada akhirnya jadi batu sandungan bagi film ini. Karena pengen sama banget dengan gamenya, film jadi mengulur-ngulur bahasan. Sehingga apa yang tadinya adalah sebuah cerita tragedi keluarga yang pilu dan flash out, malah terasa jadi kisah yang membosankan dan repetitif. Padahal film ini punya karakter hantu dan desain musik serta suara yang sebenarnya top abis, karena disadur dari gamenya, jadi terasa benar-benar imersif. Namun tidak banyak adegan-adegan horor yang fresh dan nendang sebagai pengisi dari durasi-durasi eksposisi. Film ini harusnya bisa memorable, terutama karena ini adalah baru film adaptasi game kedua yang dipunya Indonesia. Akan tetapi karena penceritaannya yang tidak banyak menaikkan intensitas ataupun tidak banyak menggunakan arahan-arahan yang unik, film ini malah jadi datar dan aku takutnya hanya akan jadi another horror movie yang nangkring di bioskop. Kuberikan 5 dari 10 bintang emas untuk Pamali. That's all we have for now. Apakah pamali dan takhayul itu perlu disingkapi dengan respect? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.